Oke guys, jadi hari ini saya ada pekerjaan ya. Nah, hari ini tuh ada project untuk pembuatan akuarium itu 150, lebarnya 60 dan tingginya itu 65 cm ya. Nah, ini akuariumnya. Nah, ini udah saya buat sekitar 2 harian yang lalu ya. Nah, hari ini udah kering. Nah, ini langsung saya kirim ya. Dan ya mungkin akuarium ini sama seperti akuarium pada umumnya, cuman di sini ada sedikit ya lumayan apa ya, kalau disebut itu lumayan pengamanan lah. Kalau biasanya kan akuarium itu memang wajib pakai sabuk ya, sabuk yang di atas, nah sama sabuk yang di bawah. Nah, kalau yang di bawah juga perlu. Nah, tapi sabuk di bawah itu sebenarnya tidak terlalu perlu-perlu banget teman-teman. Jikalau akuarium itu memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi dan ketebalan kaca yang sesuai. Biasanya sabuk dasar itu dipakai untuk akuarium yang ukurannya besar dan kacanya itu mungkin bisa dibilang itu di bawah standar lah ya. Misal kita bilang untuk akuarium segini tinggi 65 itu mungkin lebih aman pakai 12 mili. Nah, kali ini pakainya cuma 10 mili full. Jadi kita pakai sabuk bawah. Nah, jadi perlunya penambahan kaca seperti sabuk tersebut itu untuk mempertebal lem. Nah, jadi jangkauan rekat lem itu lebih banyak ya. Nah, jadi dia bisa lebih awet. Nah, oke, kita langsung lihat akuariumnya langsung jadi biar lebih jelas. Jadi seperti ini ya. Nah, ini memang akuarium ini dibuat custom itu memang dari bahan kaca second teman-teman ya. Karena ownernya memang ya cukup agak menghemat budget juga. Cuman ini masih cukup bagus lah ya untuk kacanya. Nah, memang kalau kaca second ya kekuatan dia sama-sama kuat dengan kaca baru ya. Cuman minusnya biasanya dia ada baret atau mungkin agak kusam. Nah, tapi di sini itu masih cukup jernih. Kalau baret itu wajar ya kalau kaca second. Nah, ini kita buat. Nah, kita buat juga sesuai keinginan aja sih, sesuai budget dan keinginan si pembeli ya. Nah, untuk di sini itu ada penambahan sabuk di samping ya, teman-teman. Kita sebut aja sabuk samping. Nah, jadi sabuk sampingnya itu seperti ini. Ini ada kaca kurang lebih ukurannya itu 2 cm, teman-teman. Nah, ini ukuran kacanya itu 2 cm. Nah, ini saya lemkan ke sini full ya lemnya. Dia tidak cuma tutul-tutul ya. Ini full. Nah, jadi ketebalan lem itu dia kurang lebih 10 mili ditambah 5 mili kaca tersebut. Nah, jadi tebalnya itu sekitar 15 sampai 16 mili ya. Karena kalau kaca dijepit kan dia ada space lem juga ya, kurang lebih 1 mili. Nah, jadi ini kurang lebih 16 mili ketebalan lem untuk samping, bawah, dan kelilingnya ya. Nah, kalau untuk sabuk sih biasa aja, cukup teman-teman, nggak perlu didobel ya, asal ketebalan sabuknya itu sesuai ya. Misal ini kita pakai 10 mili di sabuk panjangnya. Nah, untuk sebelah sini juga sama teman-teman ya. Nah, ini kita kasih sabuk. Nah, jadi dia lebih tebal ya, dan untuk perapian juga lebih enak. Kita buatnya nggak perlu pakai solasi atau lain-lain, jadi kita tinggal mengikis lem kelebihannya ya, mengikuti kaca penambahan. Nah, kaca yang kita tambah ini, kenapa saya pakai seperti ini ya, karena ownernya memang agak trauma karena di sini ada akuarium yang lama ya. Nah, ini dulu pecah teman-teman. Nah, jadi ownernya agak trauma. Ini kacanya 10 mili. Akhirnya kita kasih sabuk ya untuk memperkuat lah. Sama ada satu lagi, sebenarnya sabuk tersebut itu dipakai kalau akuariumnya oversize teman-teman, oversize dan kacanya itu tidak terlalu tebal. Nah, contoh di dalam teman-teman itu akuarium ukuran 223, lebarnya itu 1 meter, tingginya itu 70 teman-teman. Saya pakai kancar seperti ini teman-teman pengelemannya, dan dia aman sampai sekarang ya, tidak pernah ada kendala ya, dan lemnya itu masih bagus ya. Jadi mungkin ini bisa sedikit referensi untuk kalian yang mau buat akuarium tebal ya. Sorry, untuk yang mau buat akuarium besar, kalau memang ingin mempertebal lem
dengan budget yang cukup hemat ya. Karena kenapa bisa kita bilang hemat? Karena kita cuma nambah kaca itu sedikit teman-teman. Ini kacanya juga 5 mili loh. Nah itu kurang lebih kan 2 cm dikali ketinggian akuarium kalian. Kalau saya itu biasanya sebatas ketinggian air teman-teman. Kalau ketinggian air cuman 60 ya kita buat 60 aja. Nah, jadi nggak perlu full sampai atas ya. Nah, jadi di bawah sapuk. Sama di sini ada dia sistem overflow-nya kita berbeda ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembahasan memperkuat kaca ya. Memperkuat lem untuk jangka panjang dan untuk akuarium-akuarium besar ya. Mungkin bisa sedikit jadi referensi atau inspirasi ya. Kalian boleh terapkan seperti ini jika kalian agak ragu-ragu ya. Padahal ini kalau full kita pakai 10 mili saja itu aman teman-teman. Nah cuman karena ownernya pengennya dibuat seperti yang ukuran besar tersebut, jadi kita buatkan ya. Jadi kita mengikuti si pembeli teman-teman, bukan saya yang terus menentukan sih. Kalau saya sih ditambah seperti ini sebenarnya tambah ribet ya, karena pemasangannya juga ya membutuhkan waktu yang lebih lama lah otomatis. Nah tapi kalau keinginan si customer seperti itu ya saya mengikuti, jadi apa adanya lah. Nah, dan kalau lebih seperti ini jauh juga menurut saya lebih bagus, lemnya lebih tebal ya, lebih kelihatan cakep lah. Nah, sama perapian juga lebih enak sebenarnya. Di belakang juga sama teman-teman ya, nih ya bisa lihat dari samping ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Mungkin nanti next saya akan bahas yang lebih mendetail lagi ya. Lebih proper lagi lah pembahasan saya. Nah, untuk kali ini mungkin saya bahas masalah persabukan seperti inilah. Nah,